Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan. Di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit apa sih perbedaan Alibaba dengan 1688. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Teman-teman banyak nanya apa sih perbedaan 1688 dengan Alibaba itu, terus lebih murah mana gitu, lebih murah belanja di Alibaba atau di 1688. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit sharing untuk yang saya ketahui ya. Saya ingin berbagi ke teman-teman apa sih perbedaan 1688 dan lebih murah mana. Nanti di akhir video kita akan tahu kesimpulannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke materinya. Pertama, ini saya udah buat list kelebihan dan kekurangan masing-masing antara Alibaba dan 1688. Oke teman-teman, kita langsung masuk dulu. Pertama kita bahas di Alibaba dulu ya. Kita cek dulu kelebihan Alibaba itu apa sih. Nah, untuk teman-teman ketahui, Alibaba itu adalah website atau aplikasi yang dibuat oleh Alibaba Group khusus untuk transaksi internasional. Jadi memang website ini dibuat untuk transaksi internasional, ekspor ke luar negeri gitu. Bisa menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia aplikasinya. Jadi di aplikasi nanti saya coba kasih tunjuk nanti ya, teman-teman bisa pilih dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa negara lain, karena banyak banget pilihannya, karena memang dibuat khusus untuk transaksi internasional. Jadi websitenya udah lengkap banget, bisa pakai bahasa apapun. Yang ketiga adalah komunikasi dengan seller lebih mudah dengan bahasa Inggris. Jadi di Alibaba ini teman-teman bisa komunikasi dengan seller itu atau supplier dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak perlu dengan bahasa Mandarin. Yang keempat, pembayarannya bisa dengan bank transfer atau kartu kredit. Jadi teman-teman bisa melakukan transaksi di sana, terus bayarnya tuh di bank lokal Indonesia seperti BCA, Mandiri, dan lain-lain. Dan yang paling mudah adalah dengan kartu kredit. Lalu selanjutnya adalah bisa melakukan pengiriman barang langsung ke Indonesia. Jadi teman-teman kalau beli dari Alibaba bisa kirim ke Indonesia, itu bisa pakai DHL atau FedEx dan lain-lain, nanti ada pilihannya. Lalu seller juga mengerti proses ekspor. Maksudnya apa? Jadi teman-teman nanti jika masuknya import resmi, yaitu ngurus sendiri, si seller Alibaba itu ngerti nih buat ngirim ke pelabuhan dan urus dokumen-dokumennya, karena keluar barang dari China juga sama, harus ada proses dokumen di pelabuhannya. Lalu kekurangannya apa? Yang pertama adalah minimum order yang lumayan besar. Di Alibaba itu seller ada minimal order ya, biasanya ada 1000, ada 500, dan nggak bisa beli satuan. Kalau satuan biasanya sampel, tapi harganya lumayan mahal. Jadi karena di sini dikhususkan untuk pulakan internasional, jadi transaksinya pun minimal pembeliannya akan lumayan besar. Yang kedua, lanjut, harga lebih mahal karena pembayaran dengan menggunakan dolar. Jadi teman-teman, untuk pembayaran di Alibaba adalah dengan menggunakan dolar jika ingin melakukan bank transfer atau kartu kredit. Tapi yang saya coba itu jika pembayaran dengan misalnya pakai RMB atau yuan, itu hanya bisa dengan bank transfer. Dan itu masuknya agak lama, 4-6 hari baru masuk di verifikasi ke sana. Jika dengan kartu kredit itu hanya hitungan jam, bisa berapa menit sudah sukses langsung masuk sih. Tapi biasanya untuk pembayarannya menggunakan dolar. Tapi saat dirupiahkan itu lumayan harganya akan beda. Nanti akan saya jelasin perbedaannya dengan 1688 ya. Lalu teman-teman mungkin jika buka website Alibaba bisa cek cari barang, terus barangnya kok mahal gitu ya, bandingin dengan Tokopedia atau Shopee gitu. Misalnya kita cari tas di Shopee 50.000, teman-teman bisa cari di Alibaba kok harganya 60.000, 80.000 gitu, kok lebih mahal gitu. Karena biasanya seller tuh nggak nyantumin harga asli, tergantung kuantiti kita nanti. Jadi ada yang clickbait juga, misalnya harganya murah banget tapi pas kita tanya ternyata mahal. Jadi teman-teman harus komunikasi terlebih dahulu dengan si supplier untuk nanyain harga, karena harga nanti tergantung kuantiti, itu beda-beda. Jadi teman-teman tinggal tanyain dulu, kita mau beli misalnya 1000 piece, itu harganya berapa, nanti mereka akan buat namanya invoice, performa invoice kayak gitu, bisa by Excel atau dibuatin di Alibaba. Oke, lanjut. Waktu pengiriman lebih lama karena kadang harus diproduksi dulu. Ada beberapa itu yang barangnya nggak ready, misalnya ntar ada keterangan situ ada yang ready to ship, itu berarti barangnya ready. Tapi yang biasanya karena di Alibaba ini kulakan besar ya, biasanya kita bisa custom
Kalau kita berarti bisa pakai logo kita sendiri atau kita minta desain khusus, itu pasti lebih lama. Ada yang sebulan, ada yang 15 hari, macam-macam. Pokoknya teman-teman harus komunikasi dulu. Di Alibaba itu kita nggak bisa langsung transaksi, kita prosesnya lumayan panjang, tanya-tanya dulu spesifikasi dan lain-lainnya karena harga beda-beda. Terus yang terakhir adalah banyak trader apa atau calo gitu. Di Alibaba nanti teman-teman bisa milih, ada keterangan di si pabrik itu tuh, supplier itu adalah manufaktur atau trader gitu. Mereka bisa tulis, tapi ada yang ngaku manufaktur misalnya pabrik, tapi ternyata itu trader juga. Itu ada tekniknya untuk mencari gitu. Oke, kita lanjut dulu ke 1688. Yang pertama kita bahas kelebihannya 1688.com itu. Ini saya mau jelasin apa itu 1688.com. Jadi 1688.com adalah sebenarnya marketplace untuk negara Cina sendiri. Jadi beda dengan yang Alibaba ya. Tadi Alibaba itu dibuat khusus untuk transaksi internasional. Ini kebalikannya. Mungkin kalau bahasa gampangnya di Indonesia adalah seperti kita Shopee, Tokopedia. Jadi kita kirim antar negara kita sendiri aja, nggak bisa ngirim ke luar negeri atau ekspor gitu. Jadi kita khusus untuk negara kita sendiri. Oke, terus kelebihannya adalah bisa order satuan atau grosir dengan minimum order sedikit, tapi dapatnya harga pabrik. Misal kita order satu barang pun udah dapat harga pabrik nih. Kalau di Alibaba itu kita nggak bisa, kita minta sampel tuh harganya lumayan mahal biasanya. Tapi kalau kita di 1688 itu beli satuan pun dapatnya harga pabrik, harga grosir, udah murah banget. Teman-teman nanti bisa coba, pasti bandingin jauh antara Alibaba dengan 1688 saat teman-teman beli satuan atau grosir yang masih kuantitinya di bawah di bawah Alibaba lah. Misalnya di sini di Alibaba 1000, di sini beli 500 kok, tapi harganya lebih murah di sini gitu. Nah, itu nanti ada saya jelasin lagi. Kita lanjutkan dulu. Terus menggunakan harga XW ini, maksudnya XW adalah harga pabrik ya, sehingga harga lebih murah. Beda dengan, maksudnya kok harga pabrik sama di Alibaba apa bedanya? Di Alibaba itu kadang menggunakan harga FOB. FOB itu adalah harga udah termasuk biasanya pengiriman ke pelabuhan. Jadi biasanya harga itu udah termasuk pengiriman dan urus-urus dokumen pajaknya mereka lah, itu ngurusin untuk ekspor. Nah, tapi di 1688 ini karena website ini adalah marketplace lokal mereka, jadi mereka nggak perlu ngurus-ngurus namanya dokumen untuk ekspor, jadi langsung harga pabrik mereka, jadi harganya lebih murah banget. Kita lanjutkan lagi. Terus pembayarannya menggunakan RMB atau yuan, mata uang Cina ya, sehingga harganya lebih murah. Beda dengan tadi Alibaba itu pakai dolar, itu saat dirupiahin jauh banget teman-teman. Kalau teman-teman nanti udah coba import ya, perbandingan dolar dengan RMB itu lumayan jauh harganya. Oke, kita lanjut. Terus kelebihannya kita bisa langsung order barang seperti marketplace pada umumnya. Maksudnya gimana? Kalau Alibaba tadi kan kita nggak bisa langsung order nih. Bisa order tapi harganya biasanya mahal, biasanya buat sampel. Tapi kalau untuk gulakan itu kita harus komunikasi dulu. Tapi di 1688 itu kita walaupun cuman paling kita chat aja nanya stok barang, terus kita bisa langsung transaksi, nggak usah nunggu dibuatin invoice sama si supplier. Untuk 1688 ini teman-teman bisa langsung check out kayak beli di Shopee atau Tokopedia, nanti kirim ke gudang, ke agen pengiriman kita di Cina. Jadi lebih simple, untuk lebih mudah lah intinya untuk proses ordernya. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya 1688 apa nih? Kekurangannya adalah website atau aplikasinya itu nggak bisa ditranslate. Maksudnya nggak bisa translate, nggak ada pilihan ganti bahasa. Beda dengan Alibaba, itu ada bisa ganti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, segala macam ada. Tapi di 1688 hanya bisa bahasa Mandarin. Solusinya adalah teman-teman pakai Google Chrome, nanti di translate dengan Google Chrome, tapi masih agak aneh gitu. Kenapa? Karena bukan bawaan aslinya gitu, kita pakai sistem Google Translate. Jadi kekurangan pertama adalah nggak bisa di translate, jadi kita menggunakan bahasa Mandarin, atau solusinya dengan Google Chrome di translate. Kita lanjut. Kekurangannya adalah kedua, chatting dengan supplier, dengan seller hanya bisa bahasa Mandarin karena rata-rata seller tidak bisa bahasa Inggris. Iya, jadi teman-teman itu kalau kita nanyain stok atau nanya segala macamnya, kita bahasa Inggris rata-rata pada nggak bisa gitu. Mereka pasti akan jawabnya bahasa Mandarin lagi, karena memang website ini tuh didesain untuk marketplace lokal Cina gitu, untuk warga sana aja. Jadi nggak perlu mereka harus bisa bahasa Inggris. Beda dengan Alibaba yang emang
CS-nya tuh mereka udah dilatih gitu, udah sebelum mungkin masuk kerja ke mereka ya wajib bahasa Inggris dulu bisa gitu. Kalau di 1688 nih enggak, karena ini websitenya khusus mereka sendiri, jadi mereka rata-rata nggak bisa bahasa Inggris, jadi bisa bahasa Mandarin. Solusinya kita pakai Google Translate. Kekurangannya lagi, pembayarannya hanya dengan Alipay atau bank Cina. Teman-teman nggak bisa bayar pakai bank transfer di Indonesia lokal ya, dan nggak bisa pakai kartu kredit, jadi hanya bisa menggunakan Alipay atau bank Cina. Kekurangannya, kita lanjut. Kekurangannya tidak bisa langsung melakukan pengiriman ke Indonesia, beda dengan Alibaba yang ada pilihannya. Kita bisa input alamat Indonesia, terus kita saat order nanti bisa komunikasikan dengan seller mau kirim pakai apa, misal mau pakainya DHL atau FedEx itu bisa. Tapi di Alibaba di 1688 tuh nggak bisa, jadi hanya bisa input alamat di negara Cina sendiri. Solusinya gimana? Pakai agen pengiriman atau skema forwarder. Itu teman-teman bisa konsultasi ke kita untuk proses pengirimannya ini, nanti saya akan jelasin. Jadi Jagoan Import bisa bantu teman-teman untuk melakukan proses pengiriman dari China ke Indonesia. Jadi teman-teman cukup input alamat gudang kita di China, nanti barangnya dari 1688 ini dikirim ke gudang kita di China. Nah, nanti kita akan proses kirim. Untuk skema ekspornya dan pengiriman sampai ke Indonesia itu kami yang urus. Terus kekurangannya apa lagi? Seller tidak mengerti proses ekspor. Maksudnya beda dengan Alibaba tadi, seller mereka mengerti. Misalnya teman-teman mau import resmi dengan ngurus sendiri ya, minta kirim barangnya ke pelabuhan misalnya gitu ke Indonesia, itu mereka bisa melakukannya di seller Alibaba. Tapi di 1688 mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena baik lagi ini websitenya memang khusus untuk marketplace lokal aja gitu. Mereka nggak akan ekspor ke luar negeri. Kalau teman-teman mau ekspor ya ke Alibaba gitu. Tapi kita lewat 1688 ini karena harganya lebih murah, kita bisa menggunakan yaitu tadi skema forwarder atau ikut ke Jagoan Impor ya. Nanti teman-teman tinggal kirim ke gudang kita akan proseskan kirim ke Indonesia. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kesimpulannya adalah mungkin teman-teman nanyakan, tadi udah saya jelasin panjang lebar untuk kelebihan kekurangannya. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti ya. Terus untuk perbedaannya mungkin tadi udah dijelasin ya. Yang saya ulang lagi, untuk Alibaba emang didesain khusus untuk transaksi internasional, tapi ya dengan kekurangan yang seperti saya jelaskan tadi. Dan 1688 adalah marketplace-nya lokal Cina dengan kelebihan dan kekurangannya udah saya jelasin tadi. Nah sekarang mungkin tapi kok banyak yang importir rata-rata pakai 1688 gitu. Nah kita jawab di sini, kesimpulannya lebih murah Alibaba atau 1688. Oke, jadi kesimpulan saya adalah jika teman-teman pembeliannya masih skala kecil ya, di bawah 32 CBM, maka harga akan lebih murah via pembelian via 1688. Maksudnya 32 CBM apa ini? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi pengiriman via laut itu dihitungnya 32 CBM atau ini sekitar satu kontainer. Kalau satu kontainer itu yang paling kecil 20 feet itu 32 CBM. Jadi teman-teman misalnya masih order skala 1 CBM, 0,1 CBM sampai 10 CBM lah, 15 CBM itu harganya masih murah, ordernya lewat 1688. Kenapa? Karena alasannya tadi untuk harganya pun udah pakai harga pabrik, harganya kuantitinya sedikit, dan pembayarannya pun pakai yuan. Tapi jika teman-teman nanti skalanya udah besar ya, teman-teman usahanya udah maju, insya Allah ya saya doakan semua teman-teman sini sukses dan rezekinya lancar, amin. Nah jika teman-teman udah skalanya naik nih, misalnya mau impor satu kontainer gitu untuk barangnya ya, nah itu sekitar 32 CBM, maka saat teman-teman transaksi via 1688 ini nggak akan masuk harganya, maksudnya nggak akan masuk, tapi akan jauh mahal banget dan akan jauh lebih murah via Alibaba. Untuk tekniknya pun sendiri ini ada rahasianya untuk bagaimana kita dapat harga murah melebihi 1688, tapi saat cocoknya itu untuk transaksi kita udah keluarkan besar satu kontainer. Tapi kan untuk pemula ya, untuk yang masih mulai mungkin baru mulai usaha, baru mulai jualan barang impor atau baru mulai bisnis, kita kan juga nggak mungkin impor satu barang satu kontainer gitu kan. Satu kontainer itu juga pengiriman biasanya resmi dengan urus sendiri. Nah, dengan pengiriman pun akan lebih murah, nanti bisa kita bantu juga. Tapi untuk awal-awal kita akan menggunakan 1688. Untuk saat kita masih awal proses mulai bisnis, karena 32 CBM itu lumayan untuk ongkirnya aja udah
sampai 150 juta lebih sampai 200 juta ya. Ini untuk 32 CBM ini. Untuk ongkir aja udah segitu kan, kita beli barangnya berapa gitu kan. Jadi untuk awal-awal teman-teman solusinya adalah dengan via 1688. Saat teman-teman udah naik kuantitinya udah lumayan besar, itu cocoknya pakai Alibaba. Dan nanti pun skema jalur pengirimannya antara 1688 dan Alibaba saat kita satu kontainer tuh beda teman-teman jalurnya. Akan lebih murah mana, kita ada perbandingannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bisa import barang dari China via 1688 untuk yang baru mulai atau mau usaha masih skalanya kecil ya, ini saya sekarang buka kelas impor. Jadi bagi teman-teman yang mau bisa import barang sendiri dari China, saya Dani dari Jagoan Import membuka kelas impor 1688 untuk teman-teman yang ingin belajar import barang dari 1688. Di kelas import ini teman-teman akan bisa nanti belajar cara buat akun di 1688, mencari produk dan supplier berkualitas, karena ini nggak sembarangan, ini ada ilmunya teman-teman ya. Dan nanti chatting dengan supplier tanpa harus bisa bahasa Mandarin, nanti kita bisa ada caranya komunikasi biar teman-teman nggak pusing gitu, karena nanti ada fitur translate yang nggak usah bolak-balik pakai Google Translate, karena aplikasi 1688 itu kan nggak bisa ditranslate, kita ada caranya. Lalu nanti juga diajarin cara nego harga dengan supplier dan melakukan pembayaran di 1688 dengan Alipay tadi, karena kita nggak bisa bayar dengan bank atau kartu kredit. Nah, itu ada ilmunya juga teman-teman. Lalu memahami jalur import dan proses pengiriman ke Indonesia. Maksudnya yang saya jelasin tadi di 1688 itu nggak bisa ngirim ke Indonesia langsung, jadi harus ada agen pengiriman. Nanti jika teman-teman ikut ke kelas import, itu udah difasilitasin sama kita untuk proses pengiriman dan pembayaran. Nah, oke, lanjut lagi. Terus apalagi yang teman-teman akan bisa pelajari, menghitung biaya modal barang sampai ke Indonesia. Jadi teman-teman bisa riset produk nih, hitung modalnya berapa di 1688 plus ongkos kirim dan lain-lainnya, itu nanti teman-teman akan bisa. Terus fasilitasnya apa aja, nanti akan seperti tadi diajarkan membuat akun sampai order barang, terus difasilitasi pembayaran juga. Jadi teman-teman nggak usah punya akun Alipay pun bisa nginduk ke kita bantu bayar. Kemudian difasilitasi pengiriman dari China ke Indonesia. Kita ada 2 gudang di Guangzhou sama Yiwu. Jadi teman-teman nggak usah nyari lagi pusing, ikut kita aja. Nanti harganya pun juga udah bersaing. Udah teman-teman tinggal tunggu di rumah aja barangnya sampai, karena kita yang ngurus pengirimannya. Dan biaya bisa pengiriman via laut adalah minimal 0,1 CBM. Nah, yang CBM itu apa, kita akan ajarin juga. Nanti teman-teman akan belajar di kelas ini apa itu CBM dan segala macamnya. Dan via udara adalah 1 kilo. Tempat lain tuh untuk via laut biasanya 1 CBM ya. Nah, kita 0,1 CBM. Jadi ongkos kirimnya itu mulai 450.000 berarti untuk ongkos kirim via laut ini. Itu murah banget. Lalu diajarkan cara membuat dokumen invoice dan packing list. Maksudnya apa dokumen invoice dan packing list? Adalah dokumen yang dibutuhkan untuk impor teman-teman. Jadi untuk ekspor dari China, keluar dari China, dan proses masuk ke Indonesia itu harus ada dokumen ini. Nanti teman-teman akan diajarkan cara buatnya. Dan itu gampang banget karena ada ilmunya. Terus belajarnya di mana? Belajarnya full via online di grup WA dengan sistem tugas yang harus dikerjakan. Jadi nanti saat teman-teman belajar ini, kita nggak grup gabung ya, jadi satu member adalah satu grup dengan tim kita akan pandu. Jadi kita kasih tugas satu, saat teman-teman udah mengerjakan dan udah tonton videonya dan mengerjakan tugas yang kita kasih, baru akan lanjut ke level berikutnya. Untuk apa? Agar kita bisa memastikan teman-teman itu bisa praktek nggak sih gitu kan. Kita nggak akan biarin teman-teman nggak bisa import, karena tujuan kita buka kelas ini agar teman-teman bisa import sendiri. Dan saat teman-teman nanti udah kuantitinya naik, seperti yang saya jelasin tadi di Alibaba ini, di kontainer via Alibaba akan kita ajarkan juga. Tapi karena kita untuk awal, jadi kenapa saya buka di kelas import 1688 dulu, karena untuk yang awal-awal membuka dan transaksinya masih di pengiriman di bawah 32 CBM, itu akan lebih murah via 1688. Oke teman-teman, saya tadi lupa untuk perbandingan ya yang saya bilang tadi di Alibaba. Coba aja bisa teman-teman cek di 1688 harganya untuk tasnya sama ya. Tas ini dengan tas ini tasnya sama.
Bisa cek teman-teman, saya sengaja setting mata uangnya yuan agar bisa gampang bandingin. Kita cek di Alibaba dulu, untuk pembelian 10 sampai 99 itu 13 yuan ya. Nah, untuk pembelian 1000 piece itu 10,60 yuan. Ini di Alibaba. Kita cek di 1688. Di 1688 adalah untuk pembelian di atas 200 hanya 8,8 yuan. Itu udah beda banget harganya ya. Teman-teman bisa bandingin, tapi kan ini belum harga asli. Teman-teman harus tanya dulu ke seller. Tapi ini kemarin saya tanya juga, kalau teman-teman tanya itu biasanya untuk misalnya mau order 200 piece nih, harganya nggak segini juga. Biasanya lebih mahal, dan mereka ngasih dengan harga dolar. Saat dirupiahin tuh beda. Karena mereka itu biasa menggunakan tadi harga FOB, yaitu harga termasuk biaya mereka dokumen untuk mengirim, proses pengiriman ke pelabuhan. Tapi di 1688 ini adalah harga pabrik. Makanya harganya lebih murah. Untuk teman-teman yang ingin daftar kelas import 1688 ini, silahkan cek di deskripsi video ini untuk hubunginya kemana jika teman-teman ingin ikut belajar ya. Atau mau belajar sendiri nggak apa, ikut pengiriman ke kita juga bisa. Tapi jika teman-teman ingin belajar bisa import sendiri dengan ada ilmunya, karena kita udah berpengalaman dalam proses import di 1688 ini, teman-teman bisa hubungi via WA. Nanti cek di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa komen jika ada masukan. Dan salam sukses dan salam import. Semoga teman-teman sukses semuanya. Saya doakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.